Bagaimana baptis 7 kali? Kristen macam apa ini yang dialami oleh seorang mualaf Jesslyn? Bagaimana Jesslyn mengaku baptis 7 kali? Dia percaya bahwa dia harus dibaptis ulang setiap kali pindah gereja dan pindah pelayanan. Kenapa? Tiap gereja punya ajaran beda, jadi dia mesti baptis jadi segel gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Baptisan itu adalah hal yang dia harus lakukan ketika dia pindah gereja, pindah pelayanan begitu kan ya. Pindah baptis itu bagi kami itu aneh. Ya silakan bagi Anda. Saya dibaptis 5 kali. Saya dibaptis 5 kali. Saudara yang mengira bahwa baptisan tidak boleh diulang, mohon maaf, kalian buta huruf, tidak bisa membaca ayat Alkitab. Dan lucunya karena dia termasuk dalam anggota penyembah tertinggi, maka dia dibaptis sampai 7 kali. Saya juga baru dengar ini, bahwa ada orang Kristen, pelayan Tuhan, dibaptis sampai 7 kali. Kalau saya melihat, sepertinya dia ini berasal dari gereja sesat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini ada ucapan atau perkataan saya yang khilaf ataupun menyinggung perasaan dari para sahabat-sahabat semua. Dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf kepada para sahabat-sahabat muslim semua. Nah sahabat, kesempatan kali ini untuk kesekian kalinya kita akan mereaction video dari 2 orang polemikus, yaitu Pendeta Andre Tunggal dan juga polemikus Didit Yuli, tentang baptisan 7 kali yang dilakukan oleh mualaf Jesslyn ketika Jesslyn masih di dalam agama Kristen. Dan nanti kita akan tampilkan juga sebuah statement yang sangat mengejutkan datang dari Pendeta HTD atau Pendeta Hendri Tandianta yang kita kenal sebagai Pendeta very clear ini, ikut menanggapi juga tentang baptisan berulang-ulang di dalam kekristenan. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Baptis 7 kali, dan ini sangat mengganggu orang-orang Kristen. Bagaimana Jesslyn mengaku baptis 7 kali? Untuk pertanyaannya mengenai 7 kali baptis, retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Pertama itu perlu dipahami dulu lah ya. Mungkin untuk 7 kali atau 10 kali? 7 kali. Tapi tidak ada batasan. Saya baru 7 kali. Kalau bisa 10 kali mungkin makin lama saya bisa 10 kali. Ya, jadi pertama there is no limit, tidak ada tertulis kita ada mandi limited atau ada peraturan gereja yang menetapkan harus berapa kali baptis atau bagaimana. Karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan. Pertama adalah untuk pengesahan, misalnya pindah agama akan dibaptis. Itu alasan pertama. Yang kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda mesti baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap sebagai pengesahan. Itulah statement dari mualaf Jesslyn ya, tentang baptis 7 kali yang dialaminya ketika masih berada di dalam kekristenan. Dan ternyata statement Jesslyn itu membuat banyak sekali para polemikus, para pendeta, mereka semua kejang-kejang tidak terima. Padahal itu adalah pengalaman atau kejadian nyata yang dialami oleh Jesslyn sendiri. Baik, mari kita simak bagaimanakah tanggapan dari Pendeta Andre Tunggal tentang baptis 7 kali yang dialami oleh Jesslyn. Mualaf Jesslyn ini mengaku sudah dibaptis 7 kali karena dia adalah bagian penyembahan tertinggi katanya ya. Jadi Jesslyn ini percaya bahwa dia harus dibaptis. Kalau teman-teman mendengar apa yang dia baru sebutkan, dia percaya bahwa dia harus dibaptis ulang setiap kali pindah gereja dan pindah pelayanan. Kenapa? Karena kalau lengkapnya itu adalah dia mengatakan, oh dia ini tiap gereja punya ajaran beda, jadi dia mesti baptis jadi segel gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Esmeralda sih the best ya, Esmeralda ya. Ya teman-teman, pindah gereja di sini adalah pindah denominasi. Bayangkan saja jika ada 45.000 denominasi di seluruh dunia ya,
Semisal Jesslyn ini dari gereja A ke gereja B, dari denominasi A ke denominasi B, dan seterusnya, hingga menyentuh angka 45.000 ini. Apakah tidak menutup kemungkinan Jesslyn akan dibaptis 45.000 kali? Nah, itu adalah realita, kenyataan yang ada. Karena banyak denom, maka pindah denom harus baptis ulang, dan baptis ulang. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan bagaimanakah tanggapan dari polemikus Didit Yuli menanggapi mu'alaf Jesslyn yang telah dibaptis 7 kali tersebut. Dan lucunya karena dia termasuk dalam anggota penyembah tertinggi, maka dia dibaptis sampai 7 kali. Saya juga baru dengar ini bahwa ada orang Kristen pelayan Tuhan dibaptis sampai 7 kali. Kalau saya melihat sepertinya dia ini berasal dari gereja sesat Indonesia. Ya, polemikus Didit Yuli memvonis langsung kepada mu'alaf Jesslyn ya. Kalau ada orang Kristen melakukan hal seperti ini, melakukan baptis sampai 7 kali, dipastikan orang Kristen itu berasal dari gereja sesat Indonesia. Gereja sesat Indonesia. Pelayan Tuhan dibaptis sampai 7 kali. Kalau saya melihat sepertinya dia ini berasal dari gereja sesat Indonesia. Jadi disebut baptisan itu adalah hal yang dia harus lakukan ketika dia pindah gereja, pindah pelayanan begitu kan ya. Nah, jadi begini, di dalam kekristenan buat Anda yang mungkin bias tentang baptisan itu, kami orang Kristen jelasin nih. Dalam kekristenan, baptisan itu adalah ritual atau sakramen lahir baru. Jadi baptisan itu adalah ritual yang tidak dilakukan berulang-ulang seperti yang dikatakan oleh Jesslyn ini. Baptisan itu tidak berulang-ulang seperti kata Jesslyn. Baptisan itu tidak dilakukan untuk sebagai karena pindah baptis itu bagi kami itu aneh. Ya silakan bagi Anda. Saya dibaptis 5 kali. Saya dibaptis 5 kali. Saudara yang mengira bahwa baptisan tidak boleh diulang, mohon maaf, kalian buta huruf, tidak bisa membaca ayat Alkitab. Di video yang lampau, waktu kita juga mereaksi tentang baptis 7 kali yang dilakukan oleh mu'alaf Jesslyn yang membuat para polemikus kejang-kejang, kesurupan dan tidak terima, kita sudah tampilkan video statement dari pendeta senior, pendeta Erastus Sabdono. Walaupun dibaptis berulang-ulang tidak ada masalah. Dan kesempatan kali ini kita dapatkan statement yang sangat menohok juga, ditujukan kepada polemikus Andre Tunggal dan juga polemikus Didit Yuli. Datang dari statement pendeta HTD atau pendeta Hendri Tandianta yang ternyata mengaku juga pernah dibaptis 5 kali. Silahkan dibaca Kisah Para Rasul 19 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Ada 12 orang ya. Mereka baptis ulang oleh Paulus. Baptis dalam nama Tuhan Yesus lalu tumpang tangan. Berarti baptis dalam nama Yesus Kristus, selam telentang. Itu baptis yang benar Alkitabiah adalah selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Itu benar Alkitabiah. Jadi ada ya, baptis diulang itu ada di Alkitab. Kisah Para Rasul 19 ayat 4, 5, dan 6. Saya dibaptis 5 kali di era Perjanjian Baru. Kenapa sampai 5 kali? Baptisannya salah. Pertama, saya baptis secara percik. Cuman dipercik gini, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di gereja kurang iman. Di sini bahkan sangat detail pendeta HTD menunjukkan nama gereja ya. Walaupun tadi disebut nama gerejanya adalah gereja kurang iman, tetapi kita tahu itu hanyalah disclaimer ya. Kalau kita cermat, kita pasti tahu apa gereja yang dimaksud oleh pendeta HTD tersebut. Itu baptisan pertama saya. Percik salah itu baptisannya. Ya, namaku nggak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, useless, nggak ada gunanya. Baptisan kedua, saya di Saksi Yehova. Salah juga baptisannya. Baptisan ketiga, saya di Mormon. Nama gerejanya sih bagus. Gereja Yesus Kristus Orang Kudus Zaman Akhir. Dibaptis selam dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Salah baptisan. Baptisan keempat, saya dibaptis di Gereja Bingung Indonesia. Coba kita tengok aksen atau penegasan kata yang diucapkan oleh Pendeta HTD ya. Gereja Bingung Indonesia. Kita pasti tahu gereja apakah itu. Nah, mungkin di antara para sahabat ada yang tahu, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Dibaptis dalam, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Salah baptisan. Baru yang kelima, saya dibaptis oleh papi angkat saya sendiri di Gereja Esa secara benar Alkitabiah, selam terlentang dalam nama Yesus Kristus. Itu baru baptisan yang benar Alkitabiah. Saya dibaptis 5 kali. Ya, yang mengatakan baptisan hanya sekali itu mohon maaf, kamu buta huruf, tidak bisa baca Alkitab. Baca Kisah Para Rasul 19 ayat 4, 5 dan 6, ada 12 orang itu. Ya. Nah, sahabat, setelah kita mendengarkan pengakuan jujur dari Pendeta HTD yang mana dia pernah dibaptis 5 kali dan alasannya seperti itu ya. Alangkah malunya kedua orang polemikus ini, menandakan bahwa dia tidak begitu paham dengan kekristenan sendiri. Notabene Jesslyn dibaptis 7 kali adalah pengalaman hidupnya, kisah nyata yang dialaminya, dan didukung pula oleh pengalaman ataupun pengakuan dari Pendeta HTD yang pernah dibaptis 5 kali. Jadi introspeksi dirilah ya, kenapa di dalam kekristenan itu bisa terjadi seperti itu. Walaupun Anda menolak, membantah dan menyanggah mualaf Jesslyn seperti apapun ya, Anda masih bisa mengatakan dan memvonis mualaf Jesslyn itu dulunya berasal dari Gereja Sesat Indonesia. Nah, khusus untuk Didit Yuli, apakah Anda berani memvonis Pendeta HTD ini berasal dari Gereja Sesat Indonesia juga? Nah, itulah, apalagi Andre Tunggal ya, dengan nada ketawa, nada mengejek, tetapi justru itu membuktikan ketidakmampuan dia untuk menyanggah apa yang dikatakan oleh Jesslyn berupa pengakuan dan juga pengalaman hidupnya yang memang benar-benar pernah dibaptis 7 kali sebelum Jesslyn masuk Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.